Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang aturan L'Hopital pada materi turunan fungsi aljabar ya. Aturan L'Hopital ini terkait dengan materi limit fungsi aljabar yang sebelumnya ketika kita mengerjakan limit itu bisa menggunakan beberapa aturan ya. Mungkin bisa pakai substitusi, perkalian sekawan, pemfaktoran, atau bisa juga dengan menggunakan rumus cepat. Kali ini kita akan menyelesaikan nilai limit dengan menggunakan aturan L'Hopital. Apa itu L'Hopital? Nah, di sini sudah ada definisinya ya, yaitu apabila fx dan gx memiliki turunan di x sama dengan a dan fa sama dengan ga sama dengan 0, sedangkan di f aksen a dan g aksen a tidak 0, maka berlaku limit fx per gx di mana x mendekati a sama dengan limit f aksen x per g aksen x di mana x mendekati a. Oke, berarti di sini kita akan menyelesaikan limit dengan cara menurunkan fungsi x dan juga fungsi g-nya ya. Tuh, di sini ada catatan. Turunkan terus fx dan gx-nya sampai tidak menemukan hasil 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga ketika nilai a disubstitusi. Jadi, kalau sudah kita turunkan, selanjutnya nanti nilai A-nya ini kita substitusi. Jika hasilnya 0 per 0, maka turunan pertama ini harus kita turunkan kembali ya. Sampai tidak menemukan hasil 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Oke, lanjut saja kita lihat contoh soalnya. Oke, di sini ada contoh 1 ya. Tentukan nilai dari limit x min 2 per x kuadrat dikurangi 4, di mana x mendekati 2. Oke, kita cek dulu nih dengan cara substitusi. Ganti variabel x-nya ini dengan angka 2 ya. Berarti x ganti 2. 2 kurangi 2 per X-nya kita ganti 2 berarti 2 pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0 per 0. Nah, karena hasilnya 0 per 0, maka kita harus menggunakan cara lain selain dari substitusi. Mungkin kita bisa gunakan pemfaktoran. Nah, tapi karena di sini kita sedang belajar aturan L'Hopital, maka mau tidak mau kita harus menggunakan aturan L'Hopital, yaitu dengan cara menurunkan fungsi atasnya ini, kemudian menurunkan fungsi yang bawahnya. Oke, kita turunkan dulu nih fungsi yang bagian atas, x min 2. Turunan dari x, di sini ada koefisiennya ya. Turunan dari 1x adalah 1, turunan dari min 2 adalah 0. Berarti di sini sisa angka 1. Kemudian untuk fungsi yang di bawah ini kita turunkan juga. Ada koefisiennya di sini 1 ya, berarti 1 kali 2 nilainya 2. X-nya ditulis kembali, pangkatnya berkurang 1, maka tinggal 2x. Nah, setelah diturunkan, nilai 2-nya ini kita substitusi ke hasil fungsi yang diperoleh tadi ya setelah diturunkan. Berarti 1 per 2, X-nya diganti dengan angka 2. Maka hasilnya 2 sama dengan 1 per 4. Oke. Oke, di sini jawabannya berarti 1 per 4 ya. Lanjut ke jenis soal lainnya ya, di contoh 2. Tentukan nilai dari limit x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dibagi x pangkat 4 dikurangi 4x pangkat 3, di mana x-nya ini mendekati 0. Nah, kita cek dulu nih dengan cara substitusi. Tinggal ganti variabel x-nya ini dengan 0 berarti ya. Di sini karena x-nya mendekati 0. Berarti di sini x pangkat 3 berubah menjadi 0 pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 berubah menjadi 2 kali 0 pangkat 2 dibagi x pangkat 4 berarti 0 pangkat 4 dikurangi
4x pangkat 3 berarti 4 kali 0 pangkat 3 sama dengan ya. Berarti 0 tambah 0 nilainya 0, 0 kurangi 0 nilainya 0. Hasilnya 0 per 0. Oke, ingat ya sekali lagi. Dalam limit itu tidak diperbolehkan menghasilkan 0 per 0. Nah, maka kita harus menggunakan cara lain nih selain substitusi. Nah, kalau lihat soalnya bisa kita menggunakan pemfaktoran. Tapi karena kita sedang belajar aturan L'Hopital, maka kita harus gunakan aturan L'Hopital, yaitu menurunkan fungsi atas dan juga fungsi bawah. Oke, kita turunkan dulu yang bagian atas ini ya. X pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2. Di sini ada koefisiennya 1, berarti 1 kali 3 adalah 3. Variabel X-nya kita tuliskan. Pangkatnya berkurang 1. 3 kurangi 1, 2. Berarti 3x pangkat 2 ditambah koefisiennya 2, pangkatnya 2. Berarti 2 kali 2 adalah 4. Pangkatnya berkurang 1 ya. X 2 kurangi 1 pangkat 1. Nah, setelah itu yang bagian bawah juga kita turunkan. X pangkat 4. Berarti di sini ada koefisiennya 1 ya. 1 kali 4, 4. Pangkatnya berkurang 1. Berarti 4 kurangi 1, 3 ya. 4x pangkat 3. Kemudian min 4 kali 3. Min 12x. Oke, di sini 3-nya dikurangi 1. Harusnya di sini angka 2 ya. Pangkatnya 2. Oke, setelah itu kita substitusikan nolnya ini di hasil turunannya ya. 3 kali 0 pangkat 2 ditambah 4 kali 0 dibagi 4 kali 0 pangkat 3 dikurangi 12 kali 0 pangkat 2 di sini ya. Hasilnya 0 per 0. Nah, karena hasilnya masih 0 per 0, maka kita harus turunkan kembali si turunan pertamanya itu menuju ke turunan kedua. Oke, tadi sampai di sini ya, yang ini nih. Oke, berarti 3x kuadrat ditambah 4x dibagi 4x pangkat 3 dikurangi 12x pangkat 2-nya ini kita turunkan kembali ya. Ini pangkat 2. Oke, berarti turunan dari 3x pangkat 2. 3 kali 2, 6. 6x ya. Pangkatnya berkurang 1 ditambah turunan dari 4x adalah 4. Dibagi 4 kali 3, 12. Pangkatnya berkurang 1, pangkat 2. Dikurangi, ini harusnya 12 kali 2, berarti 24 ya. 24. Kemudian ini juga kita ganti 24. Oke, 12 kali 2, 24. Pangkatnya berkurang 1, berarti di sini 1. Nah, kalau sudah kita turunkan, substitusikan nolnya. Karena di sini X-nya mendekati 0. Berarti 6 kali X berubah menjadi 6 kali 0 ditambah 4, dituliskan kembali. Kemudian 12 X pangkat 2, berarti 12 dikali 0 pangkat 2 dikurangi 24 dikali 0 ya. Nah, nilai yang atas itu 4, 0 tambah 4, yang bawah itu 0, 4 per 0. Nah, 4 bagi 0 nilainya berapa? Tak hingga di sini ya. Oke, karena hasilnya sudah tidak 0 per 0 ya, di sini diperoleh 4 per 0, berarti jawaban dari nilai limit fungsi di atas adalah tak hingga. Oke, lanjut kembali ke jenis soal yang lainnya ya. Tentukan nilai dari limit X ditambah 3 per X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 3, di mana X-nya itu mendekati tak hingga. Nah, karena kita lihat di sini coba nih, X-nya mendekati tak hingga. Nah, berarti kita bisa langsung melihat pangkat tertinggi biasanya ya. Di sini pangkat tingginya berapa nih? Pangkat 2.
Maka semua komponennya ini kita bisa bagi dengan pangkat 2. Oke, biasanya kita mengerjakan seperti ini ya. X dibagi X pangkat 2, kemudian ditambah 3 dibagi X pangkat 2 ya. Per X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 ditambah 2X dibagi X pangkat 2. Jadi semua komponennya kita bagi dengan X pangkat 2 ya. Dikurangi 3 dibagi X pangkat 2. Nah, masih ingat ya konsep yang kemarin? Di sini yang habis hanya X pangkat 2 bagi X pangkat 2 ya. Menghasilkan berapa nih? 1 nilainya ya. Sedangkan nilai yang lain ini adalah 0. 0, 0, 0, 0. Maka jawabannya di sini 0 per 1 tambah 0 kurangi 0. Maka 1 di sini ya. 0 bagi 1. Berapa nilainya? 0. Oke. Nah, tapi sekali lagi ya, karena kita sedang belajar tentang aturan L'Hopital, maka kita harus menggunakan aturan L'Hopital untuk menyelesaikannya. Oke, kita cek dengan substitusi ya, berarti X tambah 3, berarti kita ganti variabel X-nya ini dengan nilai tah hingga. Berarti tah hingga ditambah 3 nilainya tah hingga. Kemudian di sini X pangkat 2 diganti menjadi tah hingga pangkat 2 ditambah 2 dikali tah hingga dikurangi 3, maka menghasilkan tah hingga. Nah, hasilnya adalah tah hingga per tah hingga. Karena tah hingga per tah hingga, maka kita bisa gunakan aturan L'Hopital, yaitu menurunkan fungsi yang atas dan juga yang bawahnya ya. X plus 3 turunan dari X itu di sini ada variabelnya, ada koefisien maksudnya, yaitu 1 dibagi X pangkat 2, berarti turunannya adalah 2X ya. Di sini ada variabel X, di sini depannya ada koefisiennya 1, berarti 1 kali 2, 2, X pangkatnya berkurang 1, ditambah 2X turunannya itu adalah 2, 3 turunannya adalah 0. Maka hasil turunan pertamanya adalah 1 per 2X ditambah 2. Setelah diturunkan, substitusi nilai tah hingganya itu ya. Maka kita ganti variabel X dengan tah hingga. 1 per 2X menjadi 2 kali tah hingga ditambah 2. Sama dengan 2 kali tah hingga adalah tah hingga ditambah 2 adalah tah hingga. Maka hasilnya 1 dibagi tah hingga. Ingat ya, sebuah bilangan dibagi tah hingga maka hasilnya adalah 0. Nilai limit dari soal tersebut adalah 0. Oke, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.